Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mak Bicara, Makassar Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Senang sekali hari ini saya Rini Nasir menjumpai Anda kembali di program Mak Bicara Makassar Bicara. Dan seperti biasa di Mak Bicara kita akan membahas terkait dengan info-info yang lagi hangat diperbincangkan khususnya di Kota Makassar. Seperti hari ini pemirsa dan pendengar di Mak Bicara kita akan membahas terkait dengan pendaftaran CPNS 2019. Di mana pemerintah resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Bahkan semalam pendaftaran perdana sudah mulai dibuka pemirsa dan pendengar. Rekrutmen kali ini pun dibuka pada 68 kementerian atau lembaga dan 462 pemerintah daerah. Dan untuk informasi lebih jelas terkait dengan penerimaan calon CPNS 2019 tahun ini kita sudah bersama dengan narasumber pilihan kita. Hari ini ada Bapak Ahmad Syauki selaku Kabid Pengembangan CPNS dan Pensiun BKN Regional 4 Makassar. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Bapak Basri Rahman selaku Kepala BKPSDM Kota Makassar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar baik Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, terkait dengan tema kita yaitu pendaftaran CPNS 2019 ini Pak ya. Pendaftaran yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum kita jauh membahas soal tema kita, saya ke Bapak Ahmad Syauki dulu selaku Kabid Pengangkatan CPNS dan Pensiun BKN Regional 4 Makassar. Bagaimana Pak untuk sejauh ini pendaftaran CPNS yang dimulai kemarin 11 November Pak? Jadi begini, kemarin pemerintah telah membuka secara resmi pendaftaran CPNS tahun 2019 melalui online sistem ya, ACSN BKN Go ID. Dalam pengumuman Menteri Pandang RB memang dibuka bagi 68 kementerian lembaga, lalu 462 pemerintah provinsi kabupaten kota. Dari jumlah tersebut pemerintah membuka formasi secara nasional 197.111. Dengan rincian pegawai pusat itu formasi yang dibuka sebanyak 37.854, lalu daerah 159.257. Khusus kantor Region 4 BKN Makassar dengan wilayah kerja 5 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah dan Maluku beserta kabupaten kotanya mendapatkan formasi sebanyak 10.453. Lalu untuk Provinsi Sulsel, Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, itu formasi yang disiapkan pemerintah untuk wilayah kerja kantor Regional 4 BKN Makassar mengelola formasi 3.670. Jadi prioritas penetapan kebutuhan pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu meliputi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dengan kriteria pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan APBD. Oke, dari sekian banyak formasi yang telah disebutkan oleh Pak Ahmad tadi dan juga dari berbagai daerah begitu ya. Untuk mekanisme pendaftaran CPNS tahun ini Pak, apakah ada perbedaan dari mekanisme tahun lalu begitu? Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Permenpan 23 2019 dan mekanisme yang dilaksanakan 2019 yang akan direncanakan ini ya pendaftarnya 11 November 2019 dan sampai dengan 24 November 2019 itu melalui
https ya ssACSN.bkn.go.id. Sebenarnya hampir sama tahun lalu. Jadi peserta buat akun melalui SSACSN 2019 dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga ataukah nomor induk kepala keluarga. Jadi pilih formasi, lalu lengkapi data, masuk login dan sebagainya sampai dengan unggah dokumen. Lalu sampai cetak kartu pendaftaran SSCN 2019. Lalu verifikasi pendaftaran oleh instansi sehingga terbit kartu ujian. Jadi mekanisme pendaftaran ini menggunakan sistem online. Oke, menggunakan sistem online. Berapa lama Pak waktu yang diberikan untuk masyarakat khususnya di Sulsel untuk melakukan pendaftaran? Kalau menurut undang-undangnya ya PP 11 tahun 2017 dan peraturan Kepala BKN nomor 14 2018 bahwa masa pendaftaran CPNS itu 15 hari kalender. Kalau pengumuman pendaftaran itu dibuka tanggal 11 November 2019, maka berakhir tanggal 24 November 2019. Oke, berakhir tanggal 24 November bulan ini. Lantas Pak, apa-apa saja nih persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pendaftar kita? Persyaratan yang dipersiapkan oleh para pelamar, pertama jelas kartu tanda penduduk elektronik. Itu harus valid dengan Dinas Kependudukan. Lalu ijazah atau transkrip ya, nilai dipersiapkan dan surat lamaran serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi semuanya unggahan, scanning dan sebagainya karena pendaftarannya melalui online sistem. Oke, untuk salah satu berkas nih Pak yang dulu juga di pendaftaran tahun lalu itu sangat-sangat banyak diurus oleh pendaftar itu SKCK Pak. Apakah tahun ini juga masih diberlakukan untuk pendaftaran yang ini? Kalau dalam pengangkatan seleksi CPNS yang nyatakan lulus, memang baru dipersyaratkan melampirkan dokumen, misalnya surat keterangan sehat jasmani dari dokter, lalu surat catatan kepolisian. Yang dipersyaratkan itu misalnya ijazah untuk pendaftaran ya, ijazah transkrip nilai, nomor induk kependudukan dan sebagainya. Nanti nyatakan lulus, baru mereka ya membuat SKCK. Lalu melengkapi berbagai dokumen lainnya. Oke, berarti untuk pendaftaran di awal itu tidak membutuhkan cukup ya, NIK ya, KTP, ijazah, transkrip, scanning, unggahan, lalu kirim ke akun tadi ya, SCHSBKN melalui email yang bersangkutan. Oke, itu dia. Berarti setelah dinyatakan lulus, baru bisa menyertakan SKCK begitu Pak ya? Nah, selanjutnya saya ke Pak Basri Rahman dulu, Pak, selaku Kepala BKPSDM Kota Makassar. Untuk pendaftaran CPNS 2019 ini dibuka kemarin Pak, tanggal 11. Nah, untuk hari ini, 2 hari ini Pak, bagaimana pendaftaran CPNS di Kota Makassar sendiri? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak dari BKN bahwa ke Kota Makassar itu kan bagian daripada wilayah kerja BKN. Iya. Kita mengikuti jadwal yang ditentukan oleh BKN, yaitu tanggal 11, kemudian lodgingnya 11.59. Namun sampai saat ini karena ini belum bisa nyambung lah. Ya, masih banyak keluhan bahwa belum bisa connect dengan SCCN. Tentu kita berharap BKN bisa memfasilitasi sehingga calon peserta seleksi untuk pendaftaran online ini bisa berjalan lancar. Begitu barangkali Pak Sogi ya. Oke, untuk gangguan itu apakah gangguan yang pure karena jaringan ataukah ada sangkut paut dari membeludaknya pendaftar Pak? Tidak, biasanya memang kalau awal-awal pendaftaran seperti ini tentu sudah menjadi alasan teknis karena secara serempak tentu animo calon peserta tentu bersamaan masuknya. Olehnya itu tahun-tahun sebelumnya juga kalau di awal-awal pendaftaran seperti itu ya. Oke, lantas Pak untuk jam-jam rawan begini, mengambil pengalaman pendaftaran tahun lalu begitu Pak, apakah ada jam-jam yang betul-betul disarankan kepada calon pendaftar untuk mendaftar agar tidak mengalami gangguan server begitu Pak? Tidak juga, tergantung dari waktu yang lowong bagi ini, yang
banyak lowong bagi calon pendaftar. Mana yang pas lah. Kalau misalnya mau melakukan di malam hari, boleh-boleh juga, boleh-boleh saja ya. Oke. Ya. Tapi untuk membludaknya pendaftar itu apakah juga akan mempengaruhi jaringan, Pak? Pasti. Tentu muatannya server kalau terbebani dengan sangat. Ya mudah-mudahan saja tidak ada juga usaha-usaha untuk itu, untuk sabotase. Bayangkan bisa saja misalnya, untuk mencoba-coba untuk menghambat misalnya. Tapi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan sistem koneksi ini akan berjalan lancar. Oke, iya betul Pak, kan itu salah satu keluhan ya untuk pembukaan kemarin, dan di hari ini pun masih banyak calon pendaftar yang mengeluhkan ternyata itu masih belum bisa tersambung ke untuk link pendaftarannya begitu Pak. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad Sauki Pak. Ya. Saya ingin bertanya soal daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang telah membuka pendaftaran sejauh ini. Sudah ada daerah apa saja Pak? Jadi untuk daerah Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota provinsi yang telah mendaftar melalui ECCN. Jadi penetapan formasi dari Kementerian Pandang RB telah diterima oleh masing-masing kepala daerah, lalu diminta untuk kepala daerahnya melalui sekdanya mengumumkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran CPNS itu dimulai 11 November ini kemarin 2019 dan rencana berakhir 24 November 2019. Jadi intinya ya, masyarakat silakan berbondong-bondong mendaftar CPNS itu ya sesuai dengan kualifikasi dan formasi jabatan yang dipersyaratkan oleh instansi. Oke, berarti 24 daerah atau kabupaten kota di Sulawesi Selatan telah mendapatkan ya, kecuali kalau kemarin kalau tidak salah Kabupaten Takalar tidak mengusulkan penerimaan tambahan CPNS ke pemerintah pusat. Itu kenapa Pak? Ya mungkin alasan-alasan tertentu instansi, misalnya rasio anggaran gaji pegawai dengan APBD-nya, lalu pegawai yang pensiun dan pindah atau meninggal dunia tahun 2019, ya sehingga biasanya daerah mengusulkan ke instansi dengan berbagai alasan, pertimbangan tadi yang disebutkan tadi contohnya. Jadi ada existing pegawai, jumlah pegawai yang ada dan penataan organisasi daerah, apakah sudah cukup pegawainya ataukah belum. Kalau belum cukup pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka instansi itu mengajukan permintaan kebutuhan pegawai kepada Menteri Pang-RB dan BKN Pusat. Oke, berarti kembali kepada instansinya itu instansinya sendiri, ya, sepanjang yang mengusulkan, dipertimbangkan instansi, lalu berbagai dengan kriteria, ada adis jabatan, adis pemangker dan sebagainya, mempertimbangkan rasio anggaran dan termasuk geografis daerah dan sebagainya. Oke, kembali dari pernyataan yang diberikan oleh Pak Basri Rahman tadi Pak, yang soal jaringan itu kan merupakan salah satu hal yang betul-betul patut diperhatikan begitu untuk pendaftaran sejauh ini. Nah, langkah yang akan dilakukan dari BKN sendiri itu untuk mengatasi masalah jaringan seperti apa Pak? Kalau berkaca pengalaman tahun lalu, pelaksanaan online ini sangat bagus ya, sistemnya sangat transparan dan sebagainya, bebas KKN dan sebagainya, dan pemerintah pusat BKN telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait bagaimana mempercepat tingkat kecepatan internet itu, bandwidthnya sekian ratus kali lipat, sehingga diharapkan para pendaftar CPNS itu ya antusias mendaftar melalui online di https://sscasm.bkn.go.id. Harapan kita hindarilah jam-jam sibuk pemakaian internet. Ya boleh dilaksanakan malam hari ataukah waktu tengah malam, ya biasa jaringan lebih bagus ya. Oke, tetap ada ya hal-hal yang betul-betul harus diperhatikan. Di kriterianya diutamakan waktu-waktu di mana jaringan itu tidak sibuk ya. Oke, itu bisa dimanfaatkan untuk para calon pendaftar ya agar tidak agar terhindar begitu dari hal-hal seperti gangguan jaringan dan sebagainya, agar bisa mendaftar dengan lancar begitu Pak ya. Oke, baik, kita masih akan membahas tentunya lebih jauh terkait dengan pendaftaran CPNS 2019 bersama dengan Bapak Ahmad Sauki dan juga Pak Basri Rahman, tetapi kita lewatkan dulu pemirsa dan pendengar jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.